Putus-putus enggak? Cik putus-putus tak? Coba ya. Coba ya, nanti kalau ada putus-putus sama komennya ya. Oke, untuk pagi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berada di wilayah WIB, WITA, dan juga WIT. Kali ini saya dari tim Jota Joti Jombang tahun 2020 mengadakan di tahun ini untuk pengenalan Joti terlebih dahulu dari Kak Bambang PP, seorang mekraf yang andal. Baik, kita tunggu teman-teman yang lain agar bisa bergabung juga. Masih 36 orang di sini. Masih kurang dari kuota yang sudah ada mendaftar di kami tertanggal tanggal 10 Oktober 2020. Kita santai saja ya Kak di sini karena teman-teman 1-2 juga berada di studio di telecenter menyaksikan langsung bagaimana, dan juga mungkin ada tanggapan bisa bertanya langsung kepada tim Jota Joti Jombang tahun 2020. Baik kakak, di sini ada 3 server yang harus kita tahu, yakni yang filenya adalah scout.org, yang kedua ada jotajoti.info, dan juga yang terakhir ada scoutlink.net. Kita pakai PC dulu kakak. Ya Allah, untuk Android kita aplikasinya ada beberapa nanti yang kita jelaskan. Tapi kakak di sini harus tahu pengenalan Joti dan rule-nya, aturan mainnya di sini. Karena di sini pakai bahasa Inggris, bahasa internasional. Jika kakak kesulitan, ya selebihnya kita lulus saja. Kita pakai yang namanya Translate Google yang ada di Android masing-masing. Oke, untuk RG di sini yang belum pernah register, belum punya akun, boleh kita melakukan register. Sebelum itu kita akan berjelajah untuk Joti. Mungkin kakak ada yang sudah pernah tahu apa sih itu kegiatannya dan bagaimana caranya, jam-jamnya dan sebagainya. Jota itu adalah jambore on the air kak. Jadi melalui radio komunikasi pesawat seperti radio break-breakan seperti itu ya, radio amatir yang dibawa komandoi oleh organisasi radio amatir Indonesia. Nah itu Orari. Ada Rapi, ada, cuman organisasi yang bekerja sama bersama Jota adalah Orari. Joti berarti jambore on the internet. Jadi memakai virtual, pakai online. Tapi di sini akan kita terangkan bagaimana sih Joti itu tak sebatas chatting sampai greeting. Ada sebuah pertanyaan menarik dari pribadi saya waktu itu. Apakah Joti hanya sebatas chatting di Scoutlink doang? Nah, Scoutlink di sini semacam chat untuk obrolan ya, obrolan chat.
tulisan, dimana kala itu hanya saya jawab, tidak kak, masih ada Joti.tv pakai webcam, ada Joti Radio, Skype, ada TeamSpeak, obrolan suara, dan Minecraft yang bisa main game. Lalu saya minta untuk bisa melihat-lihat kembali pada laman Trusted Partner di jotajoti.info. Nah, jotajoti.info di sini banyak sekali program-programnya juga. Kalau kakak sudah sign up punya akunnya, berdasarkan pada percakapan ya, ditambahkan sebuah quote. Kalau Joti tinggal chatting sampai kering ya, Discord ini itu aja. Saya ingin membuat sedikit tulisan selain menunjukkan sisi lain dari Joti. Menurut Kak Pam ini juga mungkin akan sedikit membahas mengenai dari Joti itu sendiri. Oke, Joti ya, awal yang berbentuk chatting dan perkembangannya. Saat para pramuka penegak pancasila atau Rover di Queensland, Australia mencoba berkomunikasi dengan salah satu rekannya yang tengah menjalani program pertukaran siswa di Putten, itu di Belanda via aplikasi IRC, Internet Relay Chat. Pada tahun 1995 lalu, saat itulah cikal bakal kegiatan Joti bermula. Kalau untuk Jota sudah ada pernah ya, sebelum Jota ada. IRC sendiri bisa dibilang adalah sosmed pada waktu itu yang sangat populer ya, dimana umumnya digunakan oleh para pelajar, instansi, dan juga masyarakat umum yang saling berkomunikasi. Diciptakan oleh Jarkko Aikarinen pada tahun 1988 lalu. IRC ini sangat cepat menjadi sosmed dan juga populer, dan 4 server terkenal pada waktu itu. Waktu itu saya masih duduk di sekolah, duduk bangku sekolah ya. Ada Fnet, ada Dalnet, IRCnet, dan juga ada Undernet. Kakak kalau mungkin pernah tahu MIRC itu juga pernah populer. IRC memang masih sebatas text to text ya, namun tak menjadi halangan bagi para penggunanya untuk tetap berkomunikasi, mengingat kala itu teknologi mengirimkan gambar ke internet belum sepopuler ya seperti sekarang ini. Kegiatan Joti sendiri sempat menumpang beberapa server IRC ya, seperti Dalnet dan juga Fnet. Beberapa saat lalu lewat sebuah kanal atau room chat, yaitu scouting. Jadi tak pakai room crash scouting, tagar scouting ya, di Fnet sendiri didapuk sebuah network resmi oleh Wasum tahun 1996 ya. Saat itu namun status network resmi ini akhirnya berubah pada tahun 1997, di mana Scoutlink tunjuk sebagai network resmi Joti oleh Wasum hingga sekarang. Nah, Scoutlink sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 95, diprakarsai oleh keinginan yang menyediakan server IRC tersendiri di semua negara. Namun sempat menghadapi berbagai rintangan, bahkan sempat menghadapi bangkrut ya, saat pemilik host original Scoutlink di bit.com ditutup tahun 1997. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak, Scoutlink tetap bisa eksis selama 2 dekade, selama 20 tahun, dan menjadi salah satu server Joti yang paling dikenal. Nah, lalu sama dengan pesatnya perkembangan dari internet, Joti sendiri juga semakin berkembang tiap tahunnya. Berawal dari hanya sebatas chatting, kini telah merambat ke VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol, webcam, percakapan video, bahkan sampai ke gym. Mari kita jabarkan sebagai berikut ya. Yang kedua, Joti Radio. Joti Radio juga di sini ada servernya. Kakak bisa nanti akses lewat Joti Radio. Kita bisa mendengarkan Joti Radio
kita bosan untuk chatting internet, misalkan text to text, Kotlin, kita bisa beralih ke Joti Radio. Kita juga bisa beralih ke joti.tv. Servernya sama, joti.tv ya. Nah, Joti Radio ini aplikasi lewat playlist pilihan dan salam dari berbagai pandu pramuka di seluruh dunia. Tentunya pakai bahasa Inggris juga ya. Nah, di sini listen live di sini. Untuk kontaknya juga di sini. Yang sudah punya akun jota-joti.info tadi, sebelumnya sudah punya akun Discord.org, bisa di sini untuk kliknya. Nah, on air now sekarang. Di sini ada jam-jamnya juga, schedule atau jadwalnya. Nah, sini mau download aplikasi di mobile atau tabletnya juga bisa. Via tune up aplikasi for internet TV juga bisa. Kakak bisa melihat di sini jotiradio.org. Nah, Joti Radio berdiri tahun 2010. Adalah cabang dari Avon Scott Radio, sebuah Scott Radio dari kawasan negara Inggris, Kakak, yang menyiarkan siaran radio non-stop 24 jam. Wow. Baik selama maupun pasca kegiatan Joti. Siaran yang diprogramkan ini sendiri umumnya ya adalah playlist dari lagu-lagu populer. Namun pada kurun waktu tertentu ada sesi on air di mana umumnya yang akan sesi tanya jawab. Ada podcast maupun sekedar salam sapa dari berbagai Scott Group atau pangkalan-pangkalan pramuka di seluruh negara. Ya, memang hanya sederhana itu, namun bisa menjadi pilihan untuk menyegarkan kondisi mood setelah sekian jam menatap layar saat berjoti ya. Saya sendiri kalau mengalami di scouting.net itu ya terkadang 2 jam itu sudah panas mata ya. Kadang-kadang ada yang bertanya ini dan itu, padahal sudah ada di infonya ya. Ya, kita bermain-main lah sedikit untuk istirahat sebentar. Oke, lanjut joti.tv. Nah, ini mengabulkan keinginan untuk melihat ya bagi para peserta Joti sejak lama. Ya, seperti webcam pada waktu ini sekarang. Nah, di sini ada home, login, Joti Cafe, digital campfire. Ya, di sini ada pilihannya. Kalau mau login di sini. Yang penting Kakak yang memakai PC atau laptop usahakan sudah ada kamera webcamnya ya. Dan juga aplikasi yang sudah terinstall. Tinggal Kakak login aja. Oke, salah satu hal yang paling diinginkan oleh para peserta Joti di sini adalah berbicara tatap muka dengan peserta lain dari berbagai negara. Wow. Joti.tv pun menjawab keinginan ini. Layanan percakapan virtual video ya didirikan oleh tim Pandu Pramuka di Brussels dari Belanda pada tahun 2009 lalu. Nah, kala itu Joti TV hanya sebatas mengirimkan foto-foto Snapchat dari webcam ya, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu hingga dapat dilihat oleh peserta lain. Juga mengirimkan foto Snapchat seperti itu. Kebetulan membuka laman Joti TV. Nah, kemudian dinamakan sebagai digital campfire, sebuah campfire digital yang membuat kita dapat melihat dan juga berkumpul dengan peserta Joti lain. Nah, ini seperti aplikasi Zoom Meet di waktu sekarang ya. Di sini ada digital campfire. Kakak bisa nanti bergabung di sini. Nah, pastinya tahun 2014 kemarin internet kian melaju cepat. Joti TV menghadirkan layanan juga atau platform video chat pertama bagi mereka dan menjadi platform pertama mungkin ya tiap pandu-pandu atau pramuka yang saling bertatap muka secara virtual lewat video chat selama Joti. Bahkan tahun 2015 lalu video chat Joti TV menjadi begitu booming ya, begitu menggelegar, digunakan oleh ratusan Scout Group di Belanda dan dunia hingga lahirnya Joti Cafe. Nah, di sini ada laman Joti Cafe yang sudah Kakak lihat di lamannya joti.tv untuk linknya. Sebuah room bagi pandu atau pramuka bercakap santai, berkenalan satu sama lain secara virtual. Oke,
Joti Cafe bersama Digital Campfire inilah yang menjadi identitas utama Joti TV hingga sekarang. 4. Ada TeamSpeak. Nah, TeamSpeak ini adalah VoIP ya, IP pertama untuk Joti dari Skotlink. Kita beralih ke skotlink.net yang ada di PC. Di sini ada pilihan Home, ada Connect. Di sini ada IRC Web Chat ya, Internet Relay Chat. Di sini yang kedua ada TeamSpeak. Kita klik aja TeamSpeak di sini kalau ingin bermain yang ingin mengunduh aplikasinya. Yang ingin bermain di TeamSpeak. Di sini ada TeamSpeak. Bahasa Inggris memang enggak. Ya, di sini softwarenya bisa disesuaikan. Nanti teamspeak.com garing ya, download. Di sini kita buka, mau download TeamSpeak-nya sesuai dengan OS dan juga tipe dari Windows-nya kakak. Ada yang pakai Windows, ada MacOS, ada yang Linux, yang pakai mobile Android, pakai di sini ada iOS. Ya. Yang pakai rata-rata Windows, kliennya disesuaikan Kak. Ada 32 bit di sini. Versinya 353 sudah. Ada klien 64 bit di sini. Kakak silakan download sebelah kanan di sini ya. Sebelah kanan. Disesuaikan dengan laptopnya. Nah, laptopnya bisa dicek nantinya My Computer ya. Di My Computer itu dicek device-nya itu pakai apa, Windows-nya 32 bit atau 464. Oke, lanjut ya. Melihat perkembangan kegiatan Joti yang begitu pesat, Skotlink pun tak mau ketinggalan. Pada tahun 2012 Skotlink menghadirkan sebuah server VoIP menggunakan salah satu platform populer yaitu TeamSpeak. TeamSpeak di sini adalah obrolan suara. Nah, seperti ini. Di sini ada untuk cara menginstalnya. Terus ketikan untuk alamatnya seperti apa, passwordnya. Nah, saya pernah masuk di sini dengan berchatting, juga obrolan suara dengan CEO Indonesia Skotlink, Kak Ardian dari Jawa Tengah. Terus ada Kak Bambang dan teman-teman dari CEO koordinator ya, CC country koordinator atau koordinator negara. Di sini sudah ada. Kak, jika masuk sini usahakan dilihat dulu nanti ada tagar dari negara mana. Jangan sampai kalau misalkan di Belanda, di Chinese atau di Arab, biasanya ada passwordnya untuk masuk ke negara tersebut. Di sini kita bisa ngobrolan suara seperti Jota. Nah, rilisnya tahun 2001, TeamSpeak bisa dibilang begitu identik dengan komunitas gamer di seluruh dunia karena sering sekali digunakan untuk tim-tim player profesional saat kompetisi e-sport ya, internet sport berlangsung. Berbekal inilah Skotlink memilih TeamSpeak sebagai platform VoIP mereka, di mana selain karena kepopulerannya, TeamSpeak ternyata juga memiliki konsep yang hampir serupa dengan IRC dan juga mendukung berbagai plugin atau keamanan dan kenyamanan peserta Joti. Kita berjoti, kita juga mengutamakan keselamatan, juga kenyamanan, keamanan ya. Sama seperti kita berkendara di jalan raya. Kita harus mengutamakan keselamatan kita. Jadi bisa dibilang kalau percakapan VoIP saat Joti sudah hampir 1 dekade lalu, bukan sejak 1 atau 2 tahun ke belakang. Tahun 2015 TeamSpeak 3 Skotlink ini bisa dikatakan cukup ramai. Statistiknya pun 30% dari peserta Joti dan juga bercakap menggunakan server itu. Nah, Joti dengan Minecraft sekarang. Oke, kita ke Minecraft. Nah, di sini ada Minecraft.
Kita klik kembali ke scotling.net, ada home, ada connect, di sini ada Minecraft. Minecraft di sini ada beberapa ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. How to play, bagaimana cara memainkannya. Di sini ada pakai konsol PlayStation atau Xbox ya. Di sini ada minecraft.net and store Minecraft. Nah, di sini ada edit server infonya, mode gamenya, terus in survival mode ada beberapa settingan yang sudah ada di sana, beberapa escape block, werewolf ya, informasi tentang Minecraft di sini sudah ada. Ini yang keren itu dari Kak Bambang Budi Prayetno, ini sering sekali di sini. Saya mempelajari ini ya beberapa saat saja, karena untuk bermain dunia game itu butuh imajinasi yang sangat luar biasa. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi ya, semakin unik juga Scotling juga menghadirkan server tersendiri bagi pesertanya. Kegiatan Jota sekaligus juga bersenang-senang peserta lain lewat server game Minecraft. Minecraft sendiri sebuah game survival, adventure, sandbox, kreatif di mana pemain diberikan kemampuan untuk mengotak-atik dunia di dalam game tersebut, menyalurkan kreativitas mereka dengan membuat rumah, pertanian kecil, gedung, hingga bangunan rumit seperti sistem elevator, rel di dalam tambang, gedung pencakar langit, dan juga detail-detail tinggi dan sebagainya. Bahkan tak jarang sebuah proyek hanya bisa diselesaikan dengan bantuan pemain lain loh, di mana mereka saling membantu satu sama lain ya. Nah, ini lainnya sebuah pandu atau pramuka bekerja sama dengan membangun tendanya. Nah, di sini ada ikut serta membangun. Nah, aspek Scott-like inilah menjadi alasan Scotling untuk memilih game Minecraft sebagai server kegiatan cuti. Layout game multiplayer populer lainnya seperti Counter-Strike, Point Blank, dan sebagainya. Itu juga karena faktor game yang cukup ringan, mendukung berbagai pluginnya, memberikan keasikan dalam keamanan player saat bermain. Yang penting keamanan player itu yang kita utamakan, seperti itu kata beliau. Di sini ada penutupan Joti, seperti namanya di media utama, kegiatan Joti adalah internet. Jadi selama internet tetap eksis, maka kegiatan Joti terus berlanjut. Tetap utamakan keselamatan, kenyamanan kita sendiri. Masa depan kegiatan Joti bisa dibilang cukup cerah ya, selama internet terus berkembang bagi pandu atau pramuka mengikuti arus teknologi, maka bisa dipastikan Joti akan terus eksis dan berkembang hingga ke pelosok negara. Tahun 2018 lalu secara penuh mendukung kegiatan Joti kegiatan dan juga menghadirkan berbagai versi sesi live bersama tokoh dunia yang kemarin sudah diselenggarakan oleh Asia Pasifik Regional. Webinar kemarin banyak sekali yang didukung oleh WOSO. Dokumen-dokumen kegiatan dan juga tokoh pramuka nasional kita ya, dari Kuartet Nasional dan juga ada di WOSO sendiri, Asia Pasifik Regional, APR. Nah, penyampaian materi atau broadcast ya banyaklah di situ kemarin yang sudah pernah mengikuti di share dari akun ini. Nah, siapa tahu di masa yang akan datang Joti dapat dilakukan via perangkat hologram loh. Ya berdoa aja, karena dunia internet itu menyesuaikan ya. Kalau pakai hologram gimana rasanya ya, seperti 3D nyata ya. Oke, sekarang melalui perangkat augmented reality atau virtual reality ya, yang kemarin ada virtual reality seperti bermain Pokemon dan sebagainya ya, kita bisa berkenalan dengan banyak pandu di seluruh dunia.
So, siapa bilang kalau Joti hanya sebatas setting internet sampai tangan keriting? Ayo, siapa yang kemarin atau tahun kemarin chatting Joti sampai keriting? Pernah ke Joti TV? Joti Radio? Nah, TeamSpeak? Dan juga ada Minecraft di sini. Baik, kakak bisa pilih servernya nanti agar tidak chatting sampai keriting tangannya. Untuk Jota yang on the air, kita akan menunggu surat dari kegiatan resmi Partai Nasional. Kemarin saya sudah pernah ke NSO-nya, tanya ke bagian humas Warnas, masih disampaikan apakah surat resmi dari Jota Joti dari Partai Nasional sudah turun. Insya Allah sudah turun. Karena untuk surat resmi dari kegiatan Jota Joti di tingkat internasional atau WOSM itu sudah ada di sini. Saya akan bukakan untuk registrasi dari Jota Joti dari WOSM. Suratnya seperti apa? Pengen tahu ya surat dari Jota Joti atau sirkulernya. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada WOSM ya, Woscode Biro Global Support Center dari Kuala Lumpur. Mana itu Kuala Lumpur? Malaysia. Iya. Ya, di sini ada alamatnya, ada di Malaysia. Tetangga negara sendiri ternyata. Iya. Itu International Commissioner atau Komisioner Internasional. Registration open for Jota Joti 2020. Nah, suratnya seperti ini. Ini suratnya sudah sejak tanggal berapa ini? 2 September ini. Ada tanggal 2 September 2020. Sudah lama ya? Sudah lama. Kak, ada yang baru tahu di sini? Cek aja nanti setiap event tingkat internasional di jot.scott.rg sini. Nah, kegiatan-kegiatan tingkat internasional, regional, Asia Pasifik sudah ada di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, Afrika, Arab, Pasifik, Eurasia, Eropa, dan juga Amerika internal. Di sini sudah ada regionalnya masing-masing. Nah, itu aja. Nah, kakak apakah sudah siap untuk login di Scott.rg? Kita akan perkenalan dengan Scott.rg dan juga Jota Joti Info. Baik, kita akan lanjut ya. Jeda 10 detik. Dari email lah ya? Iya. Pada contoh. Ketik di email password. Oh, password email pak ya? Email enggak passwordnya? Sudah. Di mana? Nyambung nggak ambil Gmail ini? Gmail. Di perangkat ini. Nyambung. Kok aku nek pesan apa jenis? Verifikasi untuk verifikasi ini ya. Nggih. Nah, kita bikin begini. Gmail. Baik, kakak kita akan membuat akun di Scott.rg. Kalau kakak masih stay di sini, mohon nanti meluangkan waktunya ya.
siapkan untuk email Gmailnya boleh, Yahoo-nya juga boleh. Untuk perlu diketahui kakak, browser di HP-nya atau perangkat Android-nya jangan sampai nanti ada terkait worm, terus ada yang namanya beberapa browser yang tidak bisa diakses karena situs itu dianggap tidak relevan atau unexpected. Ini S-nya besar ya? S-nya besar. Apa ini? 123. Gmail.com. Niki sing email nggih. Oh ya. Email aja ini. Kayak cilik kabeh to. Niki arep besar kok. Yo Gmail cilik kabeh. Nggih, saged nggih. Oke kak, langsung aja kita Scott RG ya, pantengin terus di sini. Kita login dulu di sini. Kita yang belum pernah login ya, istilahnya ada login, ada register. Nah di sini ada register kak di sini. Di sini ada login. Kakak yang sudah punya akunnya bisa pakai di sini. Emang ada untuk login untuk dengan Facebook di sini. Terus ada translate-nya di sini dengan bahasa Indonesia, Arab ya. Di sini ada bahasa Rusia, Inggris, Perancis dan Spanyol. Silahkan nanti kakak pilih bahasanya agar tidak kebingungan. Login di sini sama password bagi yang sudah pernah mendaftar kemarin. Di sini ada forgot password, yang lupa password. Not a member yet, yang belum pernah menjadi member, bukan member. Kakak yang belum pernah berarti register. Di sini ada klik register ya. Oke, kita sama-sama klik register nanti. Nah, di sini ada bio yang harus diisi, kolom-kolom yang harus diisi. Username, kita pakai username terserah ya. Passwordnya kalau bisa usahakan 6 karakter. Nah 6 karakter itu apa saja? Terdiri dari huruf kapital ya, huruf kecil, terus ada tanda baca, ada karakter tanda baca, titik, koma, terus ada pakai digital angka. Nah kakak passwordnya ada 2, confirm password di sini untuk menentukan password itu agar tidak lupa. Jangan lupa dicatat kak nanti passwordnya agar tidak lupa ketika nanti mau login ke scott.rg ini. Oke, kita buat passwordnya. Oke, terserah ya kak passwordnya. Yang penting kakak tahu. Emailnya kakak jangan lupa dimasukkan. Nah itu ada beberapa first name dan juga last name-nya kakak sendiri ya. Jangan sampai nama-nama ini nama-nama yang alay ya, karena di negara-negara lain itu nggak ada nama-nama alay. Misalkan Rivaldi cute, Rivaldi itu Valdi dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan kalau pramuka di Indonesia itu punya yang namanya wibawa. Oke, sudah dari sini. First name-nya nanti bisa kakak tulis. Nah
Di sini ada pilih negara, select country. Mana Indonesia? Atau klik I ya, di sini sudah ada. I'm Scott, yes. NSO-nya langsung atau National Scout Organization. Di sini langsung tertera gerakan pramuka. Kakak. Kalau kakak isi di sini keliru, misalkan Afghanistan ya, kita klik di sini. Maka NSO-nya akan berubah Afghanistan National Scout Organization. Nah, di situ akan otomatis terisi, Kak. Kalau dulu belum ada seperti ini. Nah, kita lagi coba apa ya? Australia. Di sini akan The Scout Association of Australia. Tadi persekutuan dari pandu-pandu atau pramuka di Australia namanya ini namanya. Oke, kita pakai Indonesia langsung ya. Indonesia. Jadi NSO untuk Indonesia itu adalah gerakan pramuka. Tidak boleh dibahasa Inggriskan karena itu adalah asli dari negara kita. Misalkan dari Indonesia adalah Indonesia Scout Movement, nggak boleh, harus gerakan pramuka. Dulu pernah jadi simpang siur ini karena nama gerakan pramuka ingin di-Inggriskan, tidak. Tapi itu adalah istilah bagi sebuah negara. Kita pilih bahasa. Kalau kita di Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia aja. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya nggak usah sok-sokan bahasa Inggris gitu aja. Kita pakai Indonesia aja di sini. Spoke language. Nah, boleh ini kita pakai Indonesia nanti. Nah, di sini ada Indonesian. Klik aja. Terus bahasa kedua mana? Misalkan Inggris. Nah, klik aja Inggris di sini. Ada 2 bahasa yang kita pilih. Oke. Scouting interest. Nah, ini hobinya kakak atau kegiatan kakak ini. Adventure. Di sini ada ya. Adventure itu apa? Klik lagi boleh. Camping, berkemah ya. Community service boleh. Diskusi juga boleh. Friendship, pertemanan juga boleh. Hiking, pendakian juga boleh. Leadership, kepemimpinan juga boleh. Ada kan kepemimpinan kita di dalam kepramukaan kita ada. Nature juga ada. Semuanya terangkum. Pioneering juga pun ada. Klik semua juga boleh. Date of birth. Nah, ini untuk tanggal lahir kakak-kakak. Tanggal lahirnya jangan lupa diisi. Tanggal lahir 29. 24 Kak. 2002. bulan 8. Tanggal 24. Oke, kalau sudah diisi, di sini ada repca-repca. Nah, ini masih bahasa Arab ya, pakai Inggris saja ya. Kita ulangi lagi ya, bentar. Nah. Balik sing tampilan utama. Nanti udah ini mana ini? Kamu balik nang tampilan utama. Iya kan. Baik, Oke kakak, yang sudah cek dulu ya apakah sudah benar
data-datanya sebelum kakak klik nanti untuk RepCAPTCHA ini. RepCAPTCHA ini adalah kode saja supaya kakak masuk itu bukan robot ya, karena banyak yang masuk sebagai robot. Yang sudah pernah tahu robot pasti tahu dunia internet. First name akan saya masukkan. Select country. M-Scout. Yes, gerakan pramuka. Single language Indonesia spoken. Klik Indonesia sama Inggris. Scouting internet kita boleh centang semuanya, boleh. Kita masukkan semuanya juga boleh di sini. Silakan dicek lagi sebelum kita lanjut sesi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk Gmailnya di perangkat Android nanti kakak sudah terkonek ya, supaya nanti ada konfirmasi verifikasi di email, kakak tidak kesulitan lagi untuk membuka Gmailnya karena ada aplikasi Gmail khusus perangkat Androidnya kan. Kalau pakai Yahoo mungkin akan login dulu ke Yahoo-nya, apalagi yang berkenaan dengan lupa password loginnya dari Yahoo, akun Yahoo-nya. Wah, ini bermasalah. Bulan apa? 24 ya? Oke, kita klik ya. Saya bukan robot. Nah, di sini jangan lupa di sini I have read and accept the term. Nah, ini klik centang aja. Oke, sudah siap. Kita register. Klik. Nah, password confirmation does not match. Nah, passwordnya kakak kalau salah pasti ada di sini konfirmasinya. Kita pakai dengan password yang lain ya. Coba kakak. Biasanya password itu penting karena nantinya kakak akan diingatkan kembali. Nah, ini saya kasih contoh yang salah ya, karena saya sengaja di sini. Coba kita ganti passwordnya. Kita ulangi lagi Indonesia. Nah, M-Scout, select language. Lah, di sini sudah. Coba klik lagi, klik centang, kita klik register ya. Oke, kita cek lagi ya, ulang. Coba kita centang lagi semuanya, boleh. Nah, kita cek lagi, coba kakak semuanya nanti cek ulang lagi ya. Kita klik register lagi. Oke, ini sudah berhasil ini. Email verifikasi di sini. You need to verify your email address to activate your account. Nah, kakak silakan buka emailnya. Nanti ada verifikasi di emailnya buat scout.org. Ini kita sudah berhasil di sini. Jadi kakak harus bisa mengartikan di sini apa, ada tanda segitiga merah, tanda seru di sini. Ada email verifikasi. Coba kita cek ya email verifikasinya. Verifikasi email. Coba cek email ya. Enak tak dikaitno. Contoh mas. Oh iya. Iya juga gede nih lu tuh aku kok. Tenang, tenang. Sama enak iku. Bukan. Oh. Ini Seapa sama. Ampun bos. Ampun bos. Hah? Menurut deh. Itu
Apple deh. Wah, yo. Oke ya. Coba kakak cek emailnya aja. Ini kalau sudah berhasil. Nah, nanti di situ ada verifikasi email. Apa itu mau kayak apa? Oh, I'm not robot lah. Kamu tutup kontak ya? Bisa terus lah nih. Pilih yang di sini. Perahu itu diklik. Ayo, ini. Nanti kakak klik emailnya, nanti ada sebuah pemberitahuan dari Scott ARJ bahwa itu adalah benar-benar kakak yang masuk ke Scott.rj. Indonesia toh. Oke, baik. Oke, mulai country. Saya akan masuk ke email. Nanti kakak juga akan nyambut. Indonesia toh. Nah, oke, kalau sudah kita di sini ada login. Kita bersiap ya. Nah, kita login email sama passwordnya ya, jangan sampai lupa di sini. Oke, berhasil. Nah, di kolom sana ada ini, hai. Terus habis itu nama yang sudah didaftarkan. Nah, kakak ingin ngecek yang namanya profilnya, bisa di sini, my profile di sini. Kita cek untuk my profilnya. Nah, my profile ini adalah bionya kakak-kakak semua yang sudah didaftarkan. Nah, di sini ada bionya kakak di sini, ada username, terus ada ID-nya kakak yang dapat dari Scott.rj ini tadi. Kakak akan menerima yang namanya Scott.org di sini. Ini bisa kakak nanti buat. Oke. Di sini ada password dan sebagainya nanti kalau mau ganti seperti itu. Iya, Pak. Iya. Oke, kalau sudah cek ID-nya dan juga catat ID-nya kakak, registrasinya kakak di sini. Kalau mau logout jangan lupa di sini ya. Nah, ini punyanya kakak. Kita kembali lagi ya. Nah, kakak kalau mau ke member portalnya bisa di sini di atasnya. Nah, di sini ada informasi-informasi dari berbagai negara ya yang sudah diupload. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, saya nggak pernah update ya. Di sini ada number use ID. Scouting history-nya tahun 2004 sampai 2015 kemarin. Nah, ini user ID-nya. Saya punya user ID-nya 44473. Nah, itu. Silakan kakak nanti bisa di sini. Di sini kakak banyak sekali untuk proyek, service hour dan juga update-nya, berbagai news, komentar, seperti akun Facebook ya. Kakak bisa nanti update kegiatan-kegiatannya di sini, atau punya proyek, kakak akan mendaftarkan misalkan kegiatan proyeknya itu di tingkat internasional dengan berkoordinasi
NSO dari Gerakan Pramuka. Kakak akan ada yang namanya Messenger of Peace, sebuah badge reward sebagai penghargaan kakak telah melakukan service horse. Baik, itu saja. Nanti kalau sudah, jika kakak sudah login di sini Scott RG, otomatis kakak ke jotajoti.info, kakak sudah langsung otomatis ya masuk. Nanti bisa register now yang belum pernah, bisa sign up di sini. Nah, kita kalau sign up pasti akan, nah di sini akan muncul langsung nama kita karena kita sudah login di Scott ORG sini. Kita otomatis diarahkan ke sana. Kalau belum pernah pasti akan disuruh daftar dulu Scott ORG. Jadi kalau misalkan di Chrome, di HP Android, iOS bisa di sini. Nah, programnya apa aja nanti kakak bisa lihat di sini ya. Program. Nah, kita akan dialihkan ke beberapa mengeksplor mapnya, petanya di sini. Nah, di sini ada show legend. Legendanya ada di sini. Ada amatir radio hub, selebrasi, ya, ada challenge, chatroom, fun zone, international campfire. Di sini sudah ada. Di sini ada Jampus atau Jambore Puzzle yang kemarin tahun 2019 punya GID, Jambore ID. Kita bertukar GID dari beberapa klub nasional. Coba kita cek ya Jampusnya, apakah sudah ada. Nah, please note that GID code for Jampus will be in apa ini? Satu minggu sebelum Oktober ya. Insya Allah kalau ada informasi akan di-share. Sering-sering saja nanti kakak cek di Jotajoti Info lewat program ini. Kakak bisa klik sini, bisa kok. Klik di sini juga bisa. Digital Campfire. Di sini ada arena fun zone ya. Banyak sekali. Live Jotajoti juga di sini. Nah, di sini ada Chef Ham. Baik, kakak. Ini beberapa. Kakak ingin mendaftar di mana? Kakak bisa membuka jotajoti.info. Jika Androidnya ada translate-nya bahasa Indonesia, ya diklik aja pilih bahasa Indonesia supaya bisa mengartikan ya. Oke, kita ke BeSafe ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman Chef Ham. Nanti terakhir akan diberikan keselamatan supaya santai, kenyamanan ya di internet. Oke, kalau sudah semuanya di sini, kita kembali ke scoutlink.net. Scoutlink.net di sini akan diberikan rule. Nah, di sini ada beberapa rule atau petunjuk ya untuk kakak bisa mematuhinya. Ini rule untuk TeamSpeak, Minecraft, dan bagaimana kalau misalkan sanksi kita itu di banned ya, di kill atau spam. Kenapa sih kita selalu dikeluarkan? Nah, itu karena kakak sendiri, karena posting ya spam seperti itu. Ini ada klik bahasa. Nah, di sini kita bisa mematuhinya. Kita pakai bahasa Indonesia. Silakan nanti baca-baca kakak di sini, karena untuk live Instagram itu waktunya 1 jam.
jadi akan berhenti sendiri. Saya pakai bahasa Inggris saja ya. Coba kakak nanti kalau sudah ada beberapa tanggal lahir. safeguardnya yang harus kita patuhi di sini. Mana tadi ya? Coba kita bebas ini sah ketemu untuk mengartikannya di sini. Tetap aman jaringan kami. Jaringan kami dikelola oleh sukarelawan dewasa yang terlibat dalam kepanduan dan pemandu di seluruh dunia. Indonesia juga ada kak di sini. Jadi teman-teman sudah ada pemandunya masing-masing. Supaya apa? Yang mereka lakukan adalah menjaga kita akan tetap online, tetap aman ya. Pastikan aturan tetap diikuti dan juga dorong percakapan tentang kesenangan dan juga permainan. Nah, di sini teman-teman akan dipandu. Di sini ada loh. Mereka tinggal di seluruh dunia termasuk Amerika, Spanyol, Inggris. Kita di sini Indonesia juga ada. Ada loh siapa? Nah, kita klik di sini aja. Siapakah beliau itu? Di sini ada koordinatornya. Kak, butuh bantuan siapa yang akan dihubungi ya? Bicara dengan orang dewasa dan bertanggung jawab di situ. Beritahu operator atau di mana. Cukup minta satu saluran. Ya di sini. Di sini ada kirim email misalkan ada perlu dipertanyakan butuh bantuan. Di sini ada sebagai mitra terpercaya Jota Joti, kami mendukung menegakkan promosikan kebijakan aman dari bahaya WOSM. Nah, silakan tetap aman saat daring selama Joti di situs web Jota Joti informasi. Di sini ada linknya kak, klik saja di situ linknya. Nah, di sini tadi seperti tadi yang kita buka ya. Nah, kakak bisa melihat stay safe-nya di sini. Di bawah sendiri ada save from harm. Nah, di sini ada here. Kita pasti akan kembali lagi ke Scott.org lagi di sini. Nah, save from harm di sini. Yang kemarin materinya tentang perlindungan di sini. Nah, sudah ada di sini. Apa saja di sini. Nah, di sini ada. Ketika kita arahkan kursornya, sudah ada di situ keterangan untuk keselamatannya apa saja sih. Nah, oke, baik. Itu kakak semuanya. Beberapa kita tetap aman, nyaman. Aturan teratas yang harus diperhatikan lihat di scoutlink.net rule. Nah, di sini do sama don't. Di sini ada lakukan pengawasan orang ya menggunakan jaringan kami. Apakah mengikuti janji pramuka dan hukum? Apakah berinteraksi dan membuat teman baru? Nah, yang jangan dilakukan adalah gunakan bahasa yang menyinggung, membanjiri atau mengirim spam berlebihan misalkan. Membagikan informasi pribadi seperti email, nomor WhatsApp dan sebagainya. Cara link scout di sini juga ada.